Soy Water Break, kembali lagi bersama kami tim Perusuh. Bukan tim Perusuh. Kami tim Huru Hara di eh, YouTube channel Water Break. Hari ini kami akan membahas tentang perkembangan tim Nas Senior Piala AFF 2023. Iya benar ya? 2022. Oh, Piala AFF. Beda dikit lah, beda tipis. Ya, 2022. Nah, bagaimana perkembangan tim? Bagaimana penampilan Indonesia di bawah arahan Sintayong? Nah, hari ini kita akan bahas bersama teman-teman saya. Ya, mereka itu juga. itu lagi. Iya. Bapak bajunya kayak partai. Ada partai apa gitu? Saya jadi habis kondangan. Bapak kok pakai basket? Ini kita mau ngomong bola. Oh, nah, kan olahraga kan universal. Oh iya betul. Iya, kan bukan juga bola juga. Kalau ini mah ngeles. Iya, bola juga. Ada bola basketnya. Saya mau tanya ke siapa dulu nih sebenarnya nih. Gue mau tanya ke siapa. Gue bingung nih. Kan ini kan nanya pertama. Tapi perkembangan yang pertama yang kita mau bahas itu Soy Water Break adalah tentang naturalisasi 3 pemain kita yang sudah disetujui sama pemerintah di DPR maupun di tanda tangan surat keputusan ya kan tadi gua ngomong Kerpresnya sama itu kan tadi gua ngomong jangan potong-potong ini gua lupa jadinya. Perkembangan itu lebih tepatnya kita harus menyimak apa kata netizen karena itu semua bermula dari mereka, dari pihak netizen. Ya kan, setuju aja, Ya nggak apa-apa, silakan aja duluan. Apakah lu masih mikir-mikir? Enggak. Oke. Karena yang perkembangannya kan, saat ini si Jordi Amat sama si Sandiwal sudah mendapatkan kepres nih, udah dikeluarin kepresnya sama presiden. Jadi mereka ini tinggal mengucap sumpah dan berjanji dengan sungguh-sungguh melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui tunduk dan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai warga negara Indonesia dengan tulus ikhlas. Kiranya Tuhan menolong saya. Nah, ini ke Jup, gimana Jup? Kalau menurut lu gimana? Ya perkembangan pemain. Ya kalau dari gue sih lebih ke ya lega lah, karena maksudnya ini kan proses yang sebenarnya diinginkan juga oleh pelatih, dan kalau kita lihat kan Sintayong benar-benar bisa dibilang sangat berusaha sangat berjuang untuk bisa memang sisi Sandiwal sama Jordi Amat juga bisa membela timnas terutama di Piala AFF, karena ini kalau dilihat dari kacamatanya Sintayong ya, dia melihat bahwa kebutuhannya memang sangat penting gitu, terutama di lini belakang. Kalau kita kan ada Jordi Amat dan juga Sandiwal ini kan bek kanan juga, dan kalau kita bandingkan dari segi postur ini dua-duanya juga punya tinggi yang bisa dibilang untuk Asia Tenggara ya masuk kategori bagus lah tingginya. Dan kalau kita bicara pengalaman apalagi, karena kalau kita lihat Jordi Amat meskipun sekarang main di JDT dan sempat juga memang jadi bahan pergunjingan netizen karena memilih untuk bermain di Malaysia, tapi kalau kita lihat kualitas dia pernah main di La Liga, pernah main di Premier League, artinya memang secara kapasitas, secara kemampuan saya kira levelnya ada di atas pemain Indonesia.
Dan juga Sandi sekarang juga di Belgia kan sedang juga tampil bagus juga di Mechelen, KV Mechelen, dan persaingannya saya kira juga akan menjadi lebih seru ya, lebih sengit karena ya itu tadi pastinya Jordi Amat dan juga Sandy Walsh datang bukan untuk jadi pemain cadangan dan artinya akan ada pemain yang tergusur. Nah ini yang saya kira mungkin akan menjadi persaingannya akan lebih kompetitif. Dan tadi ada Sen juga yang biasa juga main di Viking di back kiri, bisa juga main di gelandang tengah. Dan kalau kita lihat yang agak terancam saya kira posisinya memang di timnas ya itu Asnawi Mangku Alam karena dia main di sisi kanan kan, dan Posisinya posisinya si Sandi juga. Tapi yang kita akan tunggu juga bagaimana perubahan-perubahan yang akan dilakukan Sintayong, dan di belakang saya kira pilihannya akan lebih banyak juga. Dan yang menarik memang kalau buat Sintayong seharusnya paling tidak yaitu tadi dia kan tipikal pelatih yang taktiknya sulit ditebak juga. Artinya memang dengan kehadiran dua pemain ini dan harapannya tentu Sen di turnamen berikutnya ya mudah-mudahan ini ada yang akan menjadi membuat timnas kita bisa lebih kompetitif lah, paling tidak untuk bisa bersaing juga dengan Vietnam dan juga Thailand. Ini tema dari Sintayong. Tapi kalau untuk posisi Asnawi kayaknya nggak terancam juga sih kalau menurut gua. Ya kalau menurut lu gitu ya. Oke, itu di bagaimana di formasi tim naturalisasi yang kemungkinan kalau mau dibilang tuh udah 95% lah. Mereka udah akan main kan, tinggal tunggu waktu aja, paspor masuk segala macam beres, mereka bisa main. Terus masuk ke perakiraan formasi Sintayong untuk Piala AFF 2022. Tadi udah ada sedikit bahas tentang si posisinya si siapa? Si Asnawi Mangku Alam sama si ada kalau Jordi Amat kan pasti ada yang tergusur juga kan. Kayak siapa si kapten timnas kita? Fahrudin. Si Fahrudin. Nah, kita kan nggak tahu kalau persaingan Fahrudin ini ada Elkan Bagot juga kan. Nah, dua posisi juga. Nah, ini yang jadi pertanyaan itu sebenarnya apakah nanti Sintayong akan menempatkan pemain U20 yang disiapkan untuk Piala Dunia main di Piala AFF? Piala Asia. Piala Dunia. Yang untuk Piala Asia nanti ya kan ada Piala Dunia U20. Tentang ngomongin Piala Dunia ini Piala Asia. Enggak, itu makanya yang jadi pertanyaan apakah Sintayong ngantuk. Enggak, kok semangat banget itu, semangat banget. Apakah Sintayong bakal menurunkan para pemain U20 nanti di Piala AFF atau ya udah dia biarin para pemain ini fokus pemusatan latihan di Eropa dan dia yang memanfaatkan pemain yang ada gitu kan. Nah ini menjadi pertanyaan. Nah, tapi ini bukti kurang baca netizen nih kalau ini. Iya, nanti karena kalau kita kemarin kan sudah ada statement juga dari PSSI bahwa akan ada pemusatan latihan juga untuk timnas senior. Tapi memang pemain-pemainnya ya. Tapi pemusatannya mana sih? Rencananya kalau nggak di Bali, Jakarta, tapi belum diputuskan juga. Nah, artinya belum diputuskan. Ya maksudnya antara dua itu gitu. Maksudnya nggak ada yang ini gitu. Enggak maksudnya. Belum tahu kita. Tapi kalau gue lihat sih lebih ke ya itu tadi. U20 nanti tim U20 misalnya beberapa masuk lah karena mereka dari segi fisik, dari segi kondisi fisiknya sudah lebih baik, sedangkan pemain-pemain yang ada sekarang kita tahu kan kompetisinya lagi vakum kan karena lagi yang kemarin nanti belum jalan lagi. Nah ini kita yang justru akan menjadi khawatiran adalah bagaimana kondisi fisik pemain kita dengan waktu yang bisa dibilang nggak lama bisa sampai ada performa terbaik karena kalau kita lihat ya kalau kita Jordi Amat kan masih main di Malaysia masih main, begitu juga Sandy Walsh masih main juga, Elkan Bagot juga masih main juga di Gillingham. Nah ini yang saya kira justru pemain lokal, pemain yang bermain di liga lokal ini yang justru jadi pertanyaan kira-kira kesiapan fisik mereka akan seperti apa. Jadi ya ini yang kesiapan fisik ini kan, kebugaran fisik ini kan bicara tentang kontinuitas atau liga yang berjalan terus-menerus. Jadi pemain itu nggak berhenti tiba-tiba mendadak. Kalau mereka latihan terus itu kan kondisi badan, fisik segala macam itu kan bisa membuat efek yang baik ya kan buat nanti penampilan mereka di ajang Piala AFF nanti. Nah, ini udah sampai ke situ ya. Posisi pemain apa segala macam itu untuk striker di depan gimana? Apa kita nggak naturalisasi pemain? Ya kalau ya itu sih kita kurang kan? Ada kekurangan. Kalau bisa dibilang sih sekarang agak lumayan ya karena kan udah ada Dimas Derajat kemarin juga. Penampilannya juga oke juga, tapi ya itu tadi pertanyaannya sekarang dengan kompetisi yang terhenti, artinya dia tidak punya maksudnya situasi yang cukup untuk dia bisa membuat paling tidak kesiapan fisik dia, terus juga kontinuitas tadi supaya dia tetap bisa berlatih karena ya itu tadi berlatih dengan bertanding beda level kompetitifnya. Nah ini yang saya kira akan jadi
nilai agak yang kurang ya buat timnas Indonesia kita, karena Dimas Derajat lagi performanya lagi bagus tapi akhirnya kompetisi terhenti karena tragedi yang terjadi di Kanjuruhan, dan akhirnya ya itu pemain-pemain sekarang ada yang latihan juga, tapi itu tadi saya bilang mungkin level fitness yang akan drop gitu untuk persiapan awal ya untuk di timnas nanti. Kalau netizen gimana? Kenapa Sintayong nggak panggil pemain-pemain yang sudah dinaturalisasi kayak si Spaso atau si Beto atau Ini sebenarnya faktor umur sih, lebih ke faktor umur juga sih. AFF ada umurnya? Enggak, Batasan enggak. ada. Lebih ke pilihan sih. Iya, pilihan umur. Maksudnya selama masih ada Dimas Derajat yang usianya masih muda, yang kondisi fisiknya masih prima, kenapa harus manggil Beto yang ya dibilang umurnya udah 40 kan? Apalagi dengan kompetisi yang nggak ada juga, tadi kondisi fisiknya jadi makin meragukan gitu. Iya. Dia kalau nambahin aja sih, kalau yang kayak Spaso kan waktu itu sempat juga dipanggil dulu awal-awal ya. Awal. Tapi memang kalau Sintayong itu sukanya pemain di depan yang rajin gitu maksudnya, dan kalau kita lihat pergerakannya juga dia masuk mau bergerak, nggak cuma menunggu. Dia bisa bantu serang, bantu bertahan juga bisa. Nah itu yang menurut Sintayong memang agak kurang ya di Spaso, meskipun kita tahu Spaso di liga domestik juga penampilannya bagus, tapi memang ya itu tadi selera pelatih ya, itu kan subjektif ya, dan kalau kita Beto ya memang ya harapan saya juga sebenarnya ya regenerasi lah, ini pemain-pemain yang ada muda sekarang ya berikan kesempatan untuk bisa tampil membela timnas Indonesia. Dan kalau kita lihat ya ini persaingannya justru ya lebih seru itu Kakanik di lini belakang, karena ya itu Spaso tadi ya kalau kita lihat di di turnamen-turnamen terakhir kan ada kualifikasi Piala Asia juga. Nah, itu kan ada pemain seperti Rizky Ridho, Farudin. Iya, itu. Ya, itu kan artinya kan ada persaingan yang lebih seru lah, lebih sengit. Dan kalau kata bicara Iwan tadi, Asnawi posisinya akan aman. Nah, ini saya justru nggak setuju nih, karena kalau kita lihat kan posisinya sama nih. Sama si Sandy Walsh, dan ada opsinya mungkin dia akan main di gelandang atau main di seperti apa, tapi itu tadi di gelandang kita punya Rahmat Irianto yang mainnya juga bagus juga. Jadi memang opsi-opsi ini yang saya kira juga ya tentu persaingan bagus ya untuk tim ya, tapi ya kita lihat lah gimana. Tapi kan si Asnawi itu kan ini Wan, kalau yang mungkin gue agak support lu sedikit. Asnawi itu kan captain dan tipikal pemain yang memang pemain bertahan sekaligus dia juga mau bantu nyerang di depan. Terus dia punya karakter orang sebagai kapten itu kan memberikan support buat teman-teman. Sementara itu belum kelihatan di Sandy Walsh. Nah ya kan maksudnya tadi kan dibilang tipe-tipe pemain yang disukain Sintayong kan adalah yang mau bergerak ya, mau bekerja keras, mobilitasnya tinggi. Nah itu sosoknya itu dia Asnawi. Jadi kenapa saya yakin aman, karena Sintayong kan tipe pelatih yang tadi dibilang formasinya tuh agak mengejutkan nih, kadang suka berubah-berubah gitu kan. Nah bisa aja justru Sandy Walsh yang ditarik agak ke depan untuk jadi sayap kanan, sementara Asnawi menjaga di belakang. Kan ada maksudnya kejutan-kejutan itu yang bakal nanti ditunjukkan sama Sintayong. Ya bisa juga sih terjadi, tapi kan di depan ya itu ada Egy juga, ada Witan, di tengah, ada Sadil. Egy kan lebih ditarik ke depan jadi winger sama si Witan. Jadi di tengahnya ini bayangan kasar ya. Dimas Derajat, terus ada Witan, ada Egy, terus di sayap di sini ada Sandy Walsh misalnya, atau si Asnawi yang kan di Asnawi juga di Ansan juga pernah dicoba ditaruh di depan kan. Iya, di wing kanan. Itu. Back itu satu yang lemparannya bagus tuh siapa namanya? Arhan. Ya kalau Arhan sih aman di kiri sih, kalau kecuali Sian Patinama beres ya. Maksudnya dia bisa bantu ya. Rotasi ya itu kan mainnya back kiri juga. Artinya itu persaingannya akan lebih ke situ buat Arhan. Tapi sekarang dengan Sian Patinama kayaknya agak kecil tadi peluangnya untuk bisa memperkuat timnas di Piala AFF. Jadi ya Arhan kayaknya sih belum ada pesaingnya lah di sektor kiri. Berarti tugas beratnya di Asnawi lah, harus jaga performance. Terus itu untuk formasi dari tim kita ya, tim Indonesia di Piala AFF. Sekarang yang mau kita lihat lagi, tarik lagi ke depan lagi, maju itu adalah bagaimana persaingan kita di grup. Kalau ngerti sih gua maksudnya kalau dari segi persaingan dari segi persaingan kan kita udah punya tambahan amunisi bagus maksud gue itu. Iya. Nah, nanti amunisi mereka juga pasti nggak tinggal diam dong ya. Iya. Nah, ya karena kita belum pernah juara juga. Iya, maksudnya mau menang pertama kali di Piala AFF di bawah Sintayong, maksudnya kan harapannya begitu. Betul. Nah, kira-kira gimana? Yup. Ya kalau dari gua sih ya pertama ini tugasnya nggak mudah juga, karena apa? Karena
meskipun kita akan berjuang dulu di fase grup ya, tapi Vietnam kita tahu ini adalah turnamen terakhirnya untuk Pak Kang Seo. Artinya memang mereka akan habis-habisan di sini. Kalau kita lihat ini ada turnamen perpisahannya dia, dan targetnya jelas adalah meraih gelar. Dan kalau kita lihat Thailand, ya kabar baiknya terakhir sih mereka tidak akan diperkuat oleh Chanatip. Chanatip Songkrasin ini pemain yang bisa dibilang memang terbaik lah di Asia Tenggara gitu. Dan ini tentu saya kira menjadi menjadi kabar yang ya bisa dibilang absennya Chanatip tentu akan menguntungkan kita kalau kita memang pada akhirnya bisa melaju sampai ke paling tidak semifinal, kemudian melaju ke final. Dan Vietnam tentu akan menjadi lawan yang saya kira juga akan menjadi lawan yang berat juga, karena itu tadi semangat dia, spirit mereka, bagaimana juga saat di bersama Hang Seo juga mereka punya penampilan yang bagus juga. Dan kalau kita lihat Malaysia juga sekarang kan dilatih pelatih Korea juga, Kim Pan Gun juga, artinya memang sekarang ini persaingannya benar-benar agak sulit diraba. Tapi itu tadi saya bilang keuntungan dalam tanda kutip ya, bahwa kita sekarang harapannya kemungkinan akan diperkuat oleh Jeffrey Ahmad dan juga Sandy Walsh. Ini membuat paling tidak bagaimana permainan kita, skema permainan Sintayong yang diusung Sintayong akan lebih sulit terbaca. Kalau gimana? Ini persaingan di Asia Tenggara ini kan cuma itu aja. Iya, negaranya. Nah, JP tadi bilang dengan harapannya dengan ada pemain naturalisasi kita bisa permainan kita makin lebih susah ditebak. Cuma sebenarnya ini juga sih nggak bisa jadi jaminan juga kehadiran para pemain naturalisasi ini bisa mengangkat prestasi Indonesia gitu. Karena di beberapa negara juga udah melakukan hal yang sama gitu, kayak Malaysia juga pernah. Malaysia juga melakukan beberapa kali pemain naturalisasi gitu kan. Tapi hasilnya juga ya gitu-gitu aja, nggak signifikan gitu. Jadi bukannya berkecil hati sih, cuma lebih bersikap lebih lebih objektif aja gitu. Kayaknya bakal berat gitu. Karena mungkin untuk final oke lah gitu. Kalau untuk juara kayak ya itu tadi ada Vietnam, ada Thailand yang bisa jadi batu gayung. Kalau dari susunan grup kan di grup A ini kita Indonesia, Thailand, Filipina, Kamboja sama Brunei. Oke lah. Taruhlah kita bisa masuk di dua besarnya lah. Karena di sebelah juga ada Vietnam, Malaysia, terus ada Singapura, Myanmar, sama Laos. Nah ini Vietnam, Malaysia sama Myanmar ini tiga kekuatan yang cukup hebat ya kita di Asia Tenggara juga tuh. Mereka bersaing mati-matian. Nah kita dengan peluang kita ada di grup A cukup bagus. Nah itu mungkin hitung-hitungan Sintayong juga mungkin masuk kali. Ya kalau harusnya sih ya, dengan meskipun ya tadi kompetisinya lagi vakum, tapi dengan materi pemain dan kita lihat pemain-pemain kita sekarang juga pemain-pemain mudanya juga lagi bagus juga. Harusnya sih paling nggak kita harus bisa lolos semifinal lah. Itu harus dikunci dulu tuh target untuk bisa lolos ke semifinal. Setelah itu kan semuanya akan mulai dari nol lagi nih. Artinya tensinya akan berbeda, ketegangan akan berbeda. Dan juga yang harus diingat juga ini kan turnamen bisa dibilang jaraknya nggak terlalu lama ya. Artinya ya itu tadi bagaimana juga pintar pelatih dalam rotasi pemain, menjaga kondisi fisik. Ya itu yang saya kira juga akan menjadi penentu juga di Piala AFF kali ini. Dan harapannya ya tentu tadi kita bisa meraih gelar pertama kita lah setelah sekian lama. Harapannya semoga kita meraih gelar pertama kita di Piala AFF. Itu harus realistis juga lah. Oke, realistis ya kan, kita harus realistis. Kalau realistis. sebagai netizen mas lu nggak mendukung sih Wan? Yang mendukung, tapi jangan juga jadi lupa diri gitu. Saya ini perjuangannya bakal berat. Udah, maksudnya jangan terlalu dengan adanya naturalisasi kan, dengan adanya Jordi Amat jadi ekspektasinya tuh terlalu berlebihan gitu loh. Jadi ketika nanti kita ekspektasinya berlebihan terus nanti timnya prestasinya nggak sesuai harapan kan, jadi juga yang kecewa. Apa kan kecewa namanya terbiasa gagal udah. Gua nggak ikutan itu nggak ikutan. Tadi udah bilang kita harapannya bagus ya biasa gagal. Ya tapi maksudnya kalaupun gagal ya itu bukan suatu hal yang benar-benar maksudnya memalukan, bukan. Maksudnya kita kan memang belum pernah juara juga. Itu yang faktanya seperti itu. Karena kita spesialis itu runner up. Banyak runner up. Banyak runner up-nya. Ya, beda terlalu berlebihan berharapnya gitu. Ya tapi tentunya dari lubuk hati kita pengen lah lihat timnas kita angkat piala gitu kan, kenapa enggak? Nanti kita nonton ya di sana kalau final. Enggak tahu final di mana sih? Ya tergantung kalau itu. Semoga di GBK ya kita bisa nonton. Oke, ada statement terakhir lagi Wan? Enggak ada? Soal apa nih? Soal timnas di Piala AFF, ada lagi nggak yang mau lu tambahin? Ya ini aja sebelum sih. Gua closing nih. Yang gue bilang tadi ke Kanik, jangan terlalu berharap berlebihan. Gitu. Kita bantu doa aja gitu. Bantu doa, oke. Iya, Jom,
Udah. Kalau gue udah cukup. Cukup. Oke, jadi Sohib Water Break kita sudahi obrolan kita tentang persiapan tim Indonesia di Piala AFF kali ini dan bagaimana pemain naturalisasi yang sudah siap untuk bertanding. Nah, tetap dukung Indonesia atau tim Indonesia, timnas Indonesia di Piala AFF. Beri dukungan, doa dan semuanya ya. Apa? Gue mau ketawa ini mukanya serius banget. Iya dia kayak ditayang Gak bisa santai. Panjang kali gitu loh kita lihat penutupannya. Oh, tutup ya. Udah tutup aja gitu. Oke, Sobat Terbik, kita sudahi obrolan kita ini. Jangan lupa tonton terus di channel YouTube Waterbreak ID dan Jangan komen, lupa like, subscribe, komennya dibales, jangan lupa share. Wan, ini yang pegang nih akunnya. Yang ini tuh. Kan kalau gue Tolong udah balas. like dulu. Iya, habis itu balas duitnya. Ya, sampai ketemu di episode selanjutnya bersama kami di Waterbreak. Sampai ketemu lagi. Bye. Bye.